Tapi hari ini saya melihat semua orang puas ini. Artinya ini kan bagus. Nah, ke depan harus lebih bagus lagi. Supaya stigma itu tadi, wah ini hanya untuk kelompok ini, kelompok itu. Nah, ini supaya jangan sampai terjadi lagi. Jadi ketika dia tidak lulus administrasi, dia langsung mengetahui salahnya di mana, gitu kan. Misalnya bukti pembayaran SPP-nya tidak tervalidasi, itu bisa dibuktikan, gitu. Itu di prosesnya. Kemudian yang kedua, di wawancaranya, itu kita menghindari tatap muka secara langsung, itu dengan Zoom meeting. Dan yang ketiga di hasil, kita umumkan secara terbuka. Nah, Zoom meeting itu dengan siapa? Dengan pewawancara dan yang diwawancarai. Gitu. Kemudian yang ketiga, di proses pengumumannya kita betul-betul terbuka. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamu kita hari ini di redaksi Suara NTB adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida NTB, Haji Wirawan Ahmad, SSI MT. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, Bang Agus. Sehat? Sehat ya? Sehat dan plong. Alhamdulillah. Nah, hadir juga Ketua Komisi 5 DPRD NTB, Haji Lalu Hadrian Irfani, ST MSI. Apa kabar, Pak Lalu? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat, bagus. Alhamdulillah. Nah, kita akan berbincang-bincang tentang salah satu program unggulan Pemprov NTB, Beasiswa NTB. Program Beasiswa NTB ini adalah program pemberian beasiswa dari Pemprov NTB kepada anak-anak NTB yang kuliah di dalam dan luar negeri. Pak Wirawan, Yap. program beasiswa NTB ini tidak saja untuk anak-anak NTB yang kuliah di luar negeri ya, Betul, Bang Agus. tapi juga untuk anak-anak NTB yang kuliah di dalam negeri. Iya. Nah, khusus beasiswa yang di dalam negeri, sudah berapa yang telah diberikan beasiswa? Sekitar 1.600-an sampai dengan sekarang, 2022-2021. Nah, mereka itu rata-rata kuliah di mana, Pak? Menyebar, Bang Agus. Menyebar. Unram, kemudian juga IKIP, Muhammadiyah, semualah rata-rata. Di seluruh kabupaten kota. Nah, yang boleh mendapatkan beasiswa itu syaratnya apa? Syaratnya tentu saja melakukan pendaftaran dulu, memohon. Yang disertai dengan persyaratan-persyaratan, ya IP-nya minimal 2,75. Kemudian juga mengajukan persyaratan lain seperti pendapatan orang tua, kemudian juga hal-hal yang bersifat administratif, KTP, bukti pembayaran SPP, dan seterusnya. Dan itu diumumkan secara luas kepada masyarakat terkait dengan syarat-syarat itu, dan mereka melakukan pendaftaran baik secara online maupun secara offline. Nah, apa ada prodi khusus ya, Pak Wirawan? Jadi yang dibiayai, yang diberi beasiswa itu untuk sekarang hampir menyeluruh. Ya. menyeluruh. Cuman ada perbedaan antara beasiswa dalam negeri dengan beasiswa luar negeri adalah kalau beasiswa luar negeri kan sifatnya full. Jadi komponen biaya hidupnya dan komponen biaya sekolahnya ditanggung oleh pemerintah. Tetapi kalau beasiswa dalam negeri, baik itu beasiswa stimulan unggulan, beasiswa stimulan kerjasama maupun beasiswa miskin berprestasi, itu hanya mengcover salah satu kebutuhan biaya pendidikan. Apakah SPP-nya, apakah biaya KKN-nya, apakah penelitiannya, apakah kerja prakteknya, dan seterusnya. Dan itu diajukan pada saat pendaftaran, disertai dengan bukti-bukti yang tervalidasi. Dan program ini sudah berjalan berapa tahun, Pak? Kalau bernama beasiswa stimulan unggulan itu baru 2 tahun. Dulu kan namanya bansos pendidikan. Tapi kalau formatnya beasiswa itu baru 2 tahun, 2021 dan 2022. Kalau
animo ya masyarakat. Animo sangat tinggi untuk kasus 2022 sekarang ini, itu jumlah pendaftarnya 5.000-an orang. Hampir 6.000. Nah, yang lulus administrasi untuk dilakukan tahapan berikutnya itu wawancara sekitar 3.000 orang, dan insya Allah sesuai dengan plafon anggaran yang tersedia kita bisa prediksi sekitar 1.000-an orang yang akan bisa menikmati beasiswa stimulan unggulan. Jadi dapat dikatakan 20% dari pendaftar itu terakomodir dalam beasiswa stimulan unggulan. Nah, yang mendapatkan beasiswa ini merata ya? Misalnya dari Bima, Dompu, Merata. ya? Dan memang bisa dipastikan juga tidak akan benar-benar proporsional kan, karena yang dilihat kan tidak ada persyaratan wilayah kan, ya. Tetapi dilihat persyaratan tadi IP dan kelengkapan yang lain. Tetapi kalau saya lihat sebarannya ya rata-rata proporsional lah. Tapi memang dominan di Lombok Timur, Kota Mataram dan seterusnya. Karena di Kota Mataram ini kan seperti ini pola pikirnya. Walaupun kuliah di Mataram, tetapi bisa jadi itu berasal dari Pulau Sumbawa juga, Bima, Dompu dan seterusnya. Karena kita mencantumkan asalnya itu berdasarkan perguruan tingginya gitu. Pak Laluhari, bagaimana Pak Laluhari sebagai Ketua Komisi 5 ini melihat program beasiswa NTB ini? Baik Pak Agus, jadi yang pertama tentu kami sebagai mitra kerja dari BRIDA, mitra kerja dari eksekutif, melihat program ini sangat bagus sebenarnya. Seperti yang disampaikan Pak Wirawan tadi, program ini kan mulai 2 tahun terakhir dia bernama beasiswa. Tadinya namanya itu Bantuan Sosial Pendidikan. Nah, kita ketahui juga BRIDA ini merupakan badan baru terbentuk di NTB. Mungkin di NTB satu-satunya ini yang baru memulai BRIDA ya Pak Wirawan. Berdasarkan perda yang sudah kita buat, beliau mulai bertugas itu 31 Desember tahun 2021. Tadinya bansos pendidikan ini posisinya ada di Dikbud, kemudian pindah lagi ke Kesra. Nah, kenapa dia pindah? Ini saya cerita dulu sejarahnya ini Pak Agus. Dari Dikbud ini kan wewenangnya sampai SMA Pak Agus. Nah, sehingga dipindahlah di Kesra agar peruntukan bansos pendidikan ini bisa juga dinikmati oleh mahasiswa. Karena salah satu program unggulan Pak Gubernur hari ini yaitu terwujudnya cendekia 1.000 cendekia itu ya. 1.000 cendekia. Nah, sehingga dibuatlah peraturan gubernur pertama tahun 14 tahun 2000 tahun 2020 itu Pergub nomor 14 tahun 2020 tentang beasiswa. Nah, disempurnakan lagi dengan Pergub nomor 5 tahun 2022 sejak terbentuknya BRIDA ini. Nah, sehingga sekarang beasiswa itu ditangani oleh BRIDA. Kami di Komisi 5 sangat mengapresiasi, sangat mendukung program ini Pak Agus. Dengan catatan, jangan ada stigma-stigma politis, stigma kelompok yang muncul akibat dari dampak penerima. Karena beberapa waktu yang lalu sempat muncul, makanya kami rapat dengan Pak Wirawan sebagai Kaban BRIDA, kami tegaskan di rapat itu bahwa silahkan dijalankan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku. Jangan pernah ada gara-gara kedekatan dengan Pak Wirawan misalnya, gara-gara kelompoknya Pak Gubernur, kelompok Bu Rohmi atau kelompok siapa di DPR. Nah, itu yang diutamakan, jangan pernah ada itu. Berjalanlah sesuai dengan mekanisme, sesuai dengan aturan yang berlaku. Prinsipnya kami sangat mendukung ini Pak Gus, dan ini memang harus terus kita lakukan program ini, terus laksanakan dalam rangka mengembangkan IPM kita. IPM kita hari ini kan masih terus di ranking 3 apa ranking 5 terbawah itu. Nah, mungkin salah satunya adalah dengan cara memberikan beasiswa ini, karena kita tahu hari ini banyak pelajar kita, mahasiswa kita yang sangat berprestasi tetapi tidak mampu membayar kuliah. Nah, hadirnya program beasiswa ini sangat membantu sekali untuk menuntaskan kuliah mereka gitu. Kalau dari sisi pembiayaan? Kalau pembiayaan, memang kemarin kami sempat pertanyakan, kenapa dibedakan beasiswa luar negeri dengan beasiswa dalam negeri. Kalau beasiswa dalam negeri yang sesuai dengan yang dijalankan hari ini kan
ada pilihan itu, Pak Agus. Ada pembiayaan SPP, pembiayaan penelitian, pembiayaan tugas akhir kan kalau nggak salah itu Pak. Nah sementara kalau luar negeri kan semua komponen dibiayai. Nah inilah yang akan dikaji nanti di 2023. Tentu kami terus mengevaluasi ini demi terwujudnya tujuan yang sebenarnya untuk pemberian beasiswa ini gitu. Nah tadi Pak Laluhari menyebutkan harus objektif ya. Ya. Jadi tidak ada urusannya dengan kedekatan-kedekatan Ya, ini. betul. Nah, kalau data yang didapatkan oleh Pak Laluhari sekarang, Jadi kalau saya lihat yang sudah diumumkan kemarin diumumkan ini Pak Agus, saya lihat nggak ada. nggak ada ya. Nggak ada, rata semua. Lombok Timur banyak, Lombok Tengah juga banyak. Oh, jadi- Sumbawa malah lebih sedikit daripada Pulau Lombok. Jadi terbantahkan. Nah, tapi sekali lagi, untuk lebih sempurnanya lagi program ini, mari kita sama-sama perbaiki. Kami di DPR, di eksekutif akan senantiasa selalu berkoordinasi dengan mitra kerja kami, yaitu BRIDA, untuk menyempurnakan ini. Prinsipnya kita sama-sama sukseskan ini program, karena ini program bagus. Membantu mahasiswa-mahasiswa kita yang berprestasi tapi kekurangan biaya, terkendala sama biaya hari ini. Nah, hadirlah program ini. Tetapi dengan garis bawah itu tadi, jangan sampai ini dimanfaatkan untuk kepentingan politik, kepentingan kelompok, kepentingan golongan. Ini untuk masyarakat NTB. Nah anggaran yang disiapkan untuk tahun depan Kita belum finalisasi kan untuk tahun depan kan masih Ya, kalau sekarang berapa ya? sekitar 3, sekian. 3, sekian khusus yang dalam negeri ini ya. Iya. dalam negeri. Kalau tantangannya apa, Pak Wirawan, dalam pelaksanaan program ini? Ya jelas tantangannya ekspektasikannya tinggi. Ya, pendaftarnya kan sampai 6 ribuan. Dan yang sebenarnya lolos administrasi itu kan dan layak menerima beasiswa kan 3 ribuan orang. Tapi kan dengan jumlah dana yang tersedia kan tidak mungkin. Tentu kita melakukan perankingan sebenarnya. Jadi yang sudah dalam passing grade ini kita ranking sesuai dengan kota anggaran yang tersedia. Itu aja sih sebenarnya. Kalau Pak Laluhari melihat tantangannya apa? Sekarang dan ke depan gitu kan? Jadi gini Pak Agus, saya lihat pertama ya munculnya riak-riak itu, pertama kurang sosialisasi itu. Nah kami melihat ya karena badan ini baru, ya wajar gitu. Nah itu sehingga ke depan mungkin sosialisasi terkait dengan beasiswa ini Harus lebih masif terus ya. dimasifkan melalui media sosial, kemudian dan manfaatkan teman-teman di DPR ini. Teman-teman DPR ini kan ada resesnya, ada kunjungan dapilnya. Nah, kita selipkan di situ untuk menginformasikan kepada semua masyarakat kita di Nusa Tenggara Barat ini melalui teman-teman DPR untuk menyampaikan informasi bahwa kita punya program beasiswa, terutama bagi yang tidak mampu, yang berprestasi, itu. Nah, kemudian yang kedua saya lihat masih ada muncul stigma-stigma itu tadi Pak Agus. Nah ini yang harus sama-sama kita betul-betul hilangkan. Nah caranya ya harus kita buktikan. Ini terbuka, transparan, supaya hasilnya pun semua orang puas. Tapi hari ini saya melihat semua orang puas ini. Artinya ini kan bagus. Nah ke depan harus lebih bagus lagi. Supaya stigma itu tadi, wah ini hanya untuk kelompok ini, kelompok itu. Nah ini supaya jangan sampai terjadi lagi. Nah membangun trust ya, public trust ini kan tidak mudah juga tidak Pak mudah. Wirawan. Apalagi kan wilayahnya ini kan bukan wilayah yang hampa kepentingan di situ kan. Iya. Nah kira-kira ada nggak cara yang paling jitu lah mungkin Pak Wirawan ini? Yang pertama ya, kami sengaja melakukan digitalisasi terhadap proses pengolahan beasiswa NTB ini agar kita punya jejak digital, agar kita punya bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan ketika kita mengambil keputusan. Katakan misalnya ada si A tidak lulus administrasi, tinggal dibuka saja yang dia upload pada aplikasinya lengkap apa tidak. Dan pada saat ini kita juga lakukan memberikan waktu untuk banding. Oh bisa diakses oleh semua orang gitu ya? Bisa. Bisa. Jadi ketika dia tidak lulus administrasi, dia langsung mengetahui salahnya di mana, gitu kan. Misalnya bukti pembayaran SPP-nya tidak tervalidasi, itu bisa dibuktikan, gitu. Itu di prosesnya. Kemudian yang kedua, di wawancaranya, itu kita menghindari tatap muka secara langsung, itu dengan Zoom meeting. Dan yang ketiga di hasil, kita umumkan secara terbuka. Nah, Jadi, Zoom meeting itu dengan siapa? dengan pewawancara dan yang diwawancarai. Gitu. Kemudian yang ketiga,
di proses pengumumannya kita betul-betul terbuka. Dan sengaja saya buat berjenjang. Hari ini yang menandatangani itu kan tim seleksi. Nah, ketika ada mungkin ditemukan sesuatu yang signifikan kecurangan, katakan seperti itu, masih ada jenjang untuk memperbaiki kepala. Dan nanti terakhir penetapannya ada di Pak Gubernur. Jadi kita buat berlapis dia, agar proses ini betul-betul bisa terverifikasi. Jangan sampai ketika kita melakukan satu kecurangan tidak ada lagi ruang untuk memperbaiki gitu. Ya karena yang namanya interest, yang namanya human error itu kan tidak hanya pada level pengambil kebijakan yang paling tinggi, tapi potensial juga dilakukan oleh yang ini. Tetapi kita harus punya mekanisme, punya sistem untuk melakukan pengawasan dari sisi itu. Itu yang kami kembangkan. Nah, kalau ini soal sosialisasi, Ya. nah kira-kira menurut Pak Wirawan ini berapa persen ya masyarakat kita yang mengetahui ada program ini? Nah ini menarik ya, ada datanya. Kebetulan kan Berida juga secara rutin melakukan evaluasi kinerja program-program unggulan Zul Rohmi, terutama yang berkaitan dengan beasiswa dan seterusnya. Memang kami mencoba untuk mengevaluasi sosialisasi masif yang dilakukan baik secara online, offline, itu hampir semua perguruan tinggi sudah kami datangi. Tapi tidak cukup mengangkat secara signifikan tingkat pengetahuan masyarakat terhadap beasiswa NTB. Jadi masih kurang 50% dari masyarakat yang mengetahui bahwa ada program beasiswa NTB. Itu menarik. Nah, tetapi yang lebih menarik lagi, ternyata dari yang mengetahui adanya program beasiswa NTB itu 100% mengatakan setuju dengan program beasiswa NTB. Jadi sebenarnya program beasiswa NTB ini bisa dijadikan semacam tools, alat pemerintah untuk mengungkit kepercayaan masyarakat, mengungkit citranya. Karena memang ketika masyarakat mengetahui, mereka langsung mendukung adanya program ini. Itu. Nah, media yang digunakan sehingga masih rendah ya. Iya. Bisa dikatakan masih rendah lah. Masih itu rendah. Kan, Iya. yang mengetahui ada program ini. Iya, masih rendah. Kan ada 20. tawaran juga dari Pak Lalu Ari tadi, misalnya menggunakan teman-teman Nah, di itu akan DPR kita ini kan. misalnya, Itu yang tentu semakin hari kita semakin berproses untuk meningkatkan kinerja kita, termasuk dalam hal sosialisasi. Yang sudah kita lakukan selama ini kan kita mendatangi kampus-kampus. Kemudian juga memanfaatkan channel-channel media yang kita miliki. Akun-akun Berida cukup aktif untuk mensosialisasikan itu. Kemudian juga lewat podcast seperti ini. Tapi memang itu tidak cukup gitu. Tidak cukup untuk memberitahuan kepada seluruh masyarakat NTB bahwa ada program beasiswa ini gitu. Itu ternyata hal yang harus kita akui kan, itu sesupi gitu. Nah, kalau media yang dimiliki oleh masyarakat misalnya, Iya. bisa nggak digunakan? Itu kan ada banyak kesenian atau apalah. Nah, itu yang belum kita coba. Insya Allah. Karena memang kan ditanya juga, kira-kira metode sosialisasi apa yang paling diminati oleh masyarakat? Ternyata paling tinggi masih sosialisasi langsung, Pak. Iya. Oh, ketemu langsung. Iya, ketemu langsung. Baru lewat channel Facebook, kemudian Betul. seterusnya. Jadi tetap kita harus turun tidak hanya ke kampus, tetapi juga ke grassroots, Ke masyarakat. pemerintah gitu. desa, kemudian mungkin juga diintegrasikan dengan posyandu keluarga, kan? Kan namanya posyandu keluarga ini adalah pusat pelayanan informasi berbasis dusun. Jadi informasi apa saja sebenarnya, termasuk informasi beasiswa, termasuk mengenai inovasi dan seterusnya. Nah, memungkinkan nggak kerjasama sosialisasi dengan DPR itu, Pak Lalu Ari? Kalau saya lihat sangat memungkinkan. Karena begini, Pak Agus, kami di DPR ini kan punya program namanya reses. Nah, di reses ini semua program pemerintah kami sampaikan kepada masyarakat. Justru kalau saya melihat, ketika kita berbicara misalnya sosialisasi melalui media sosial, tidak semua masyarakat kita hari ini melek teknologi, Pak Wirawan kan? Iya. Itu. Sehingga yang paling efektif benar yang disampaikan beliau, ya harus tatap muka, ketemu langsung dengan masyarakat. Saya lihat reses ini salah satu media yang bisa digunakan untuk membantu memasifkan sosialisasi beasiswa ini, Pak Agus, karena kita bertatap muka langsung dengan konstituen dan itu sampai di tingkat terendah, sampai di RT, dusun, desa, dan bila perlu pengumuman beasiswa itu dipasang di desa-desa, di kantor-kantor desa itu.
nanti kepala desanya panggil semua kadus, nah ini dimasifkan bahwa NTB ini punya program yang namanya beasiswa. Nah selain reses, kami juga ada istilah kunjungan dapil, nah ini juga bisa dimanfaatkan untuk kita sosialisasikan. Saya di Komisi 5 sudah minta kepada semua teman-teman anggota untuk melakukan sosialisasi ini. Mau ya? Mau. Artinya dalam pikiran saya kan teman-teman anggota DPR ini enggak, kan beda kepentingan kan? Ya. Sama kepentingannya. Artinya mungkin ada kepentingan politik atau apa, kan beda-beda partai kan? Iya. Kan bisa seperti itu. Nah kira-kira mau enggak? Kalau Semua menurut- sepakat enggak gitu kan? Kalau sepakat kan luar biasa itu. Jadi Demi- satu program Demi kemajuan NTB ini, Pak Agus, kita harus sepakat. sepakat ya. Harus sepakat. Jadi contoh misalnya di Komisi 5 tidak ada satupun anggota komisi yang menolak. Insya Allah tidak ada. Kami Dalam tidak- diskusi-diskusi memang nggak ada yang menolak. ada, Pak. sangat mendukung. Tinggal kita ya saling menyambung lah harusnya. Tapi katanya Pak Wirawan tadi masih ada yang mengkritisi. Dan mengkritisi bukan berarti menolak gitu ya. Bukan, Ya. bukan. Mungkin hanya dari Yang sisi- dikritisi apa tuh Pak Wirawan? Nah, ini yang paling dominan adalah kan ada peralihan dari sistem Ya. bansos ke sistem beasiswa. Kalau sistem bansos kan ada pemohon, kemudian ditetapkanlah berapa nilainya dan nilai itu diserahkan kepada yang menerima kan. Ya. Nah, tetapi kalau beasiswa kan nilainya pemerintah yang tetapkan gitu. Dalam kasus BSU nilainya mengcover salah satu biaya pendidikan. Kalau misalnya SPP-nya 1 juta ya 1 juta dibayar gitu. Ya. Nah, kalau SPP-nya 2 juta ya 2 juta dibayar. Asal masih dalam batas limit tertinggi. Kalau untuk S1 limit tertingginya 15 juta. Nah, ini yang masih ini karena beberapa teman itu mengharapkan yang nggak usah pakai itu gitu. Kalau pokir itu berapa saja kita alokasikan sebaiknya disalurkan. Tetapi kan mata anggarannya sama ini. Mata anggarannya adalah beasiswa stimulan unggulan. Ya. Di mana sumber pokir maupun sumber reguler itu bersatu di situ. Tentu dengan kriteria yang sama. Tidak mungkin ada perbedaan. Penerima BSU yang nilai SPP-nya ini 1 juta karena dia dibiayai oleh reguler maka menerima 1 juta. Tetapi karena yang tadi 1 juta tapi karena sumbernya pokir 10 juta kan nggak mungkin seperti itu. Ya. Itu sih. Jadi kita hampir sekarang sudah bersepakat ya Pak Ketua tentang itu. Hanya tetap kita coba bagaimana ke depannya kedua pola pemikiran ini bisa dipertemukan. Nah kalau Pak Leluhari melihat yang mengkritik itu apa? Bagaimana sih Jadi Pak Leluhari melihatnya? Jadi gini Pak Agus, kemarin memang ada perbedaan pendapat. Selama ini teman-teman di DPR kan mengalokasikan pokirnya untuk beasiswa melalui yang namanya bansos pendidikan. Nah kalau di bansos pendidikan itu betul yang disampaikan Pak Wirawan. Jadi ini anggarannya, penerimanya sudah jelas dan yang dia terima sesuai dengan yang dianggarkan itu. Nah tetapi ketika berbicara beasiswa sudah beda lagi. Nah, beasiswa ini kan sudah ada juklak-juknis ininya lah. Juklak-juknisnya, pergubnya sudah jelas, jumlah yang dibayarkan sudah jelas. Kemudian mata anggaran yang sama, maka tentu harus mengikuti skenario yang ditampilkan oleh Brida begitu. Nah, kami kemarin sudah mensiasati. Jadi bagi teman-teman anggota DPR yang mau menaruh pokir untuk beasiswa dan dalam tanda kutip ini Pak Agus. Jadi jangan dinamakan beasiswa. Jadi pokir itu ditaruh untuk bantuan pendidikan. Nah, silahkan di situ. Mau ditaruh 20 juta, 50 juta ya, silahkan aja. Tetapi kalau kepentingannya untuk beasiswa, maka harus mengikuti aturan dan juklak-juknis yang berlaku di Brida sesuai dengan Pergub nomor 5 tahun 2022 gitu. Oh, enggak ada yang sampai berpikir karena ini pokir saya, ya Brida harus ikut saya dong. Tadinya berpikir begitu. Berpikir seperti itu. Karena kebiasaan di Biro Kesra dulu sebelum masuk ke Brida beasiswa ini, bansos pendidikan itu pikirnya. Itu. Bahkan ada yang mau, oh nggak usah diwawancara, saya punya calon penerima kalian. Nggak boleh itu menyalahi aturan. Nggak usah diseleksi. Nggak usah diseleksi. Saya yang malu kan. Tapi pelan-pelan kami jelaskan ke teman-teman bahwa semua harus sesuai aturan. Justru nanti kalau kita laksanakan tidak sesuai dengan aturan, maka dampaknya akan tidak bagus gitu. Dan teman-teman menerima. Sudah ada kesepakatan. Terima kasih Pak Wirawan, Pak Ya, Pak Leluhari Gus. atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.